muda. Hai anak muda. Hei anak muda. Hai anak muda. Hai anak muda, jadi mungkin kita sebagai sesama anak generasi Gen Z dan milenial mungkin banyak yang bilang, wah kita kalau milih orang partai politik itu kayaknya cuma dijanji-janji palsu doang. Tapi percayalah, ada saya Ega Putrawan Yudoningrat, caleg DPR RI dari Dapil DKI 2, dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 2, yang benar-benar ingin mengubah stigma itu. Jadi saya ingin anak-anak muda ini bisa mengenal saya khususnya lebih dalam. Mungkin kalau saya ini sekarang sudah mengunjungi di 390 titik, mungkin kalau kita belum bertemu secara langsung, mungkin saatnya kita bertemu di udara, yaitu melalui kayak gini. Tetapi saya memiliki beberapa program yang memang bisa anak-anak muda gunakan. Apa sih yang pertama? Yang pertama ini namanya Halo Mas Ega. Jadi anak-anak muda bisa ngechat WhatsApp saya 0822 1989 8883. Itu semuanya dengan keyword Halo Mas Ega. Apa pertanyaan, apa keluh kesah dari sahabat-sahabat muda, boleh diceritakan kepada saya dan kita akan respon. Jadi mau curhatan apa aja bisa. Mau nanya resep rendang, resep soto Betawi, itu adalah bentuk kepedulian saya terhadap masyarakat di dapil saya. Jadi walaupun belum menjadi anggota DPR RI, tetapi insya Allah program-program saya, salah satunya tadi untuk anak muda itu sudah bisa digunakan. Itu membuktikan bahwa anak muda bisa berbuat dan bisa bergerak. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, peralatan pemilu 2024 adalah menentukan Anda sendiri. Kenapa? Karena demokrasi. Demokrasi itu serba boleh. Dalam bahasa Sunda, segala empek. Mau eling boleh, mau gila juga boleh. Anda menjadi orang eling, nggak menjadi orang gila. Tentukan dirimu sendiri. Nggak mungkinlah jadi orang gila. Jadi orang yang baik. Maka tentukan nasib dengan memilih para calon-calon yang kalian kenal. Hindari yang namanya politik, hindari yang namanya kebodohan, pembodohan, dan juga kebohongan. Kenali siapa caleg yang akan Anda pilih, bukannya namanya saja, tapi yang jelas lihat juga platform partainya. Dan Partai Persatuan Pembangunan yakin dan berupaya untuk mengupayakan dalam harga-harga yang murah, kerja yang mudah, tentu saja hidup barokah, karena hasil karya sendiri, upaya sendiri, ya coblos kabah lah. Apa lagi? Assalamualaikum. Hai anak muda, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anak saya semua untuk aktif terlibat dalam politik. Karena apapun, semua keputusan terkait dengan kebijakan kemanusiaan, kebijakan pemerintahan dan lain-lain itu akan ditentukan oleh urusan politik. Jadi jangan a priori terhadap politik, mari berpolitik. Dan yang paling penting buat kita semua adalah bagaimana kita menjaga integritas kita, rasa kemanusiaan kita, bahwa ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang kurang baik. Karena itu yang menentukan masa depan kita. Jangan terlalu mudah terpengaruh dengan kondisi yang ada saat ini, di mana sebagian besar masyarakat itu akan mempengaruhi anak-anak muda kita dengan sifat pragmatisme yang sebenarnya tidak mendidik, tidak membangun. Kita ingin anak muda kita mandiri, kita ingin anak-anak muda kita ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan inovasi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan anak muda semua untuk bisa bangkit berkembang. Tapi ingat, semua itu akan menjadi sebuah kebijakan yang ditentukan oleh kebijakan politik. Jadi sekali lagi, mari terlibat politik, pilihlah teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, senior-senior yang dianggap memang bisa menjadi representasi perwakilan kita, yang dianggap bisa membangun apa yang menjadi harapan kita ke depan. Karena kalau misalnya kita hanya karena kepentingan sesaat, sekali lagi kalau kepentingan sesaat itu justru yang akan menyesatkan. Sekali lagi untuk anak-anak muda aku semua, hai anak muda, mari kita sama-sama membangun partai ini, membangun Partai Persatuan Pembangunan. Karena dengan partai ini insya Allah kita akan menjaga keamanan, ketertiban, dan yang paling penting adalah bagaimana supaya anak-anak muda kita itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa hidup yang lebih sejahtera, dan bisa mensejahterakan keluarga. Itu yang paling penting buat kita. Mari bergabung bersama kita, Partai Persatuan Pembangunan, partai yang berlambang Ka'bah, partai yang diwariskan oleh para ulama-ulama pejuang membangun bangsa ini. Makasih untuk anak muda tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai anak muda di seluruh Jakarta Selatan, Pusat, dan luar negeri. Saya Tantan Taufik Lugis, Dapil Jakarta Selatan, DKI 2, Pusat dan luar negeri, ingin menyampaikan beberapa pesan
penting untuk anak muda semua bahwa pemilu tidak hanya sekedar rutinitas demokrasi, pemilu tidak hanya sekedar seremoni, pemilu adalah instrumen untuk teman-teman semua menentukan masa depan. Tidak hanya masa depan saya, tidak hanya masa depan teman-teman, tapi juga masa depan bangsa kita. Untuk 5 tahun ke depan minimal, tapi untuk selamanya insya Allah. Jadi di pemilu 14 Februari 2024, hadirlah ke TPS, jadilah aktor perubahan bagi demokrasi Indonesia, awasi seluruh perjalanan proses pemilihan pemilu legislatif dan pemilihan presiden di wilayah di TPS masing-masing, sehingga proses demokrasi bisa terwujud dan teman-teman bisa memberikan aspirasi kepada seluruh kontestan yang bertarung di pemilu 2024. Jangan lupa pilih Tantan Taufik Lubis, caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 dari Partai Persatuan Pembangunan. Insya Allah kita seirama, kita senada, dan kita adalah anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya P3, pilih Partai Persatuan Pembangunan. Back to Ka'bah. Insya Allah. Hai anak muda, hari ini kita menghadapi pemilu yang mana semua anak muda harus ikut andil dalam mensukseskan pemilu 2024. Ayo kita nanti tanggal 14 Februari semuanya berangkat ke TPS untuk memberikan suaranya untuk bangsa kita, negeri kita, khususnya coblos Emma Umiatul Husna, Jatim 8 dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 1. Terima kasih. Hei anak muda, ingat bahwa memilih itu adalah anugerah terbesar setelah kemerdekaan bagi seorang warga negara. Itu dulu yang dipahami. Kenapa? Karena dari pilihan kita itu akan menentukan arah dan fokus ke depan. Kenapa pemilu ini terjadi? Ya, itu sebagai sebuah pengakuan konstitusi, pengakuan negara untuk kemerdekaan kita, menentukan arah, menentukan evaluasi terhadap perjalanan 5 tahun ke belakang dan bagaimana 5 tahun ke depan. Tentu akan banyak dan terjadi perbedaan pandangan, perbedaan persepsi tentang pemilu. Tetapi yang harus dipahami bahwa produk pemilu itu akan melahirkan sebuah tata pemerintah. Orang-orang yang duduk, apakah itu jadi presiden, apakah jadi DPD, ataupun jadi DPR RI, DPRD, provinsi, dan kabupaten. Dari orang-orang itulah akan lahir sebuah keputusan-keputusan yang mengatur tentang Anda, tentang saya, tentang kita semua. Tentang hubungan antar kita, tentang hubungan antar kita dengan alam, dan bagaimana menjaga keseimbangan itu semua. Tetapi yang paling pasti, tentu kita sebagai anak muda harusnya tahu apa yang akan diperjuangkan, apa yang akan diperbuat, dan yang lebih penting, apa yang menjadi fokus dari setiap kontestasi. Apa yang menjadi fokus yang ditawarkan oleh setiap kandidat. Ketika kita bicara pada ruang-ruang yang seharusnya terjadi dialektika antar pemilih dan yang dipilih, maka disitulah hakikatnya melahirkan komitmen-komitmen ke depan. Nah, jadi tertarik ataupun tidak, mau ataupun tidak memilih, tapi yakin dan pasti Andalah yang akan menerima akibat dari pemilihan ini. Pilihannya, kita mau ikut mempengaruhi hasilnya atau biarkan siapapun berproses pemilu ini dan kita pasrah pada penerimaan hasil tanpa ada upaya untuk bagaimana menciptakan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tidak berniat jahat, yang mengatur Anda, kita, dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak muda, marilah
kita mulai untuk berani berpikir besar, karena dari berpikir besar maka akan muncul tindakan-tindakan besar dan juga pemikiran-pemikiran yang inovatif. Dari situ kita akan dengan mudah memenangkan pertarungan apapun yang ada dalam hidup ini. Anak muda, saya kira jangan alergi terhadap politik, karena politik bermain di berbagai lini kehidupan kita. Politik yang menentukan hitam dan putihnya negeri ini. Dan saya pikir anak muda harus banyak yang masuk dalam decision maker ya, atau pengambil keputusan, dan anak muda harus banyak hadir dalam pengambil kebijakan dan sebagai penggerak untuk kemajuan suatu bangsa. Terima kasih. Hai anak muda, saya caleg dari Partai Persatuan Pembangunan, Dapil Jabar 6, yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok. Nama saya Syafa Iliyin. Gelar saya sebetulnya SEMM, tapi tidak tertera mungkin di latar belakang saya ekonomi, tapi saya terjun di politik sudah 20 tahun. Artinya saya mengajak kepada adik-adik kaum muda untuk senantiasa peduli terhadap masa depannya sendiri. Pertama, memilih dengan tepat siapa yang akan mengelola negeri ini. Kemudian peduli terhadap masyarakat sekitarnya, peduli juga dengan lingkungan, ya kan? Karena bagaimanapun juga kita tinggal di bumi ini, kita harus juga menjaga lingkungan. Karena kita akan sangat tidak sehat kalau kita berada dalam lingkungan yang juga tidak sehat. Nah, itu yang ingin saya tekankan adalah kepedulian. Walaupun kalian misalnya tidak sering berinteraksi kepada sesama, artinya anak muda memang sekarang lebih banyak bergadget ria ya, pegang handphonenya. Tapi it's okay, handphone bisa kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif. Jadi boleh main game, boleh kita melihat hal-hal yang lain, tapi kita juga bisa memanfaatkan handphone dengan menambah pengetahuan, menambah keterampilan, kemudian bisa mencari pekerjaan, atau bukan mencari, meng-create pekerjaan, meng-create hal-hal yang baik yang bisa dicontohkan kepada teman-teman yang lain, seperti membuat gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan juga menolong sesama, kemudian gerakan-gerakan yang bisa mempermudah, misalnya memudah petani. Kalau di Depok mungkin bukan petani ya, tapi UKM atau pekerja-pekerja migran, pekerja-pekerja honorer. Misalnya kalian bisa meng-create kelompok yang bisa membantu mereka dalam berkehidupan sehari-hari. Kemudian juga salah satunya adalah transportasi. Jadi artinya begini, saya melihat di sekolah-sekolah yang di pinggir jalan belum ada zebra cross-nya misalnya. Ya. Kalian bisa bikinkan, ya kan, dengan kreativitas dan mungkin budget yang terbatas, tapi dikumpulin dikit-dikit, ya seperti itulah. Itu jadi walaupun kalian itu misalnya sibuk dengan gadget, tapi pergunakanlah internet, gadget kalian untuk perbaikan dan kebaikan. Terima kasih. Hai anak muda, jangan lupa 14 Februari 2024 momen penting bagi kita semua. Jangan golput, karena golput tidak menyelesaikan masalah Anda di 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, bergerak bersama, ayo pilih caleg yang mempunyai visi, mempunyai program yang bisa menyentuh, bisa menggerakkan masyarakat, terutama kaum milenial. Saya, Joko Dutanto, caleg DPR RI dari P3, siap berjuang bersama anak muda untuk memberikan kesempatan, memberikan suatu kegiatan yang positif untuk mengembangkan diri dan mendapatkan suatu profit yang luar biasa. Semangat, jangan lupa, Joko Dutanto nomor 10. Hai anak muda, Anda hidup itu tidak hanya butuh enak, tapi juga butuh kedamaian, butuh
kehidupan yang membuat Anda hidup dengan damai dan bahagia. Jadi jangan kalkulasi hidupmu dengan kalkulator, tapi kalkulasi hidupmu dengan rasa dan hati yang dalam. Karena itu sebaiknya Anda bergabung dengan kami akan memperhatikan kebahagiaan dan kehidupan Anda dengan kalkulasi rasa dan empati yang kuat. Bergabunglah dengan kami karena kami berkomunikasi dengan Anda tidak pernah menghitung-hitung untung rugi. Karena bagi saya, bagi kami, masa depan Anda adalah masa depan negara ini. Masa depan negara ini adalah cita-cita kami, Partai Persatuan Pembangunan. Bergabunglah dengan kami karena kami akan memperhatikan kehidupan dan kebahagiaan Anda bukan hanya di dunia, tapi nanti juga di akhirat. Demikian dari saya, Syarifuddin, Caleg Jatim 10, Kabupaten Gresik dan Lamongan. Bagi Anda yang dari Gresik dan Lamongan, marilah bergabung bersama kami Partai Persatuan Pembangunan dan cobloslah Partai Persatuan Pembangunan nomor 17 dan kami Caleg nomor 2 Syarifuddin. Sekali lagi, coblos Caleg nomor 2 Syarifuddin. Hai anak muda, jangan lupa pada tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk memilih wakil rakyat yang kamu pilih. Kenapa kamu harus peduli sama politik? Nah, ini nih PR-nya ya. Karena dengan peduli terhadap politik berarti teman-teman memiliki kepedulian untuk menentukan masa depan bangsa ya. Dan juga untuk anak-anak muda, saya harap semakin kreatif, inovatif, berpikir kritis dan memanfaatkan segala momen yaitu dapat dijadikan hal positif. Seperti itu. Dan jangan lupa anak muda tetap semangat bangun bangsa ini. Kalian harus menjadi generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan bangsa ini kelak ya. Oke, hai anak muda, generasi Gen Z, mungkin juga Alpha. Pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat menentukan. Dia akan menjadi kawah candra di muka buat teman-teman anak muda. Tunjukkan jati diri, kemudian tunjukkan identitas, bahwa memilih tidak hanya sekedar mengikuti, tetapi memilih harus sesuai dengan hati nurani. Demi Indonesia lebih sejahtera. Hai anak muda, hari ini adalah masanya kalian. 10 tahun, 20 tahun ke depan yang mengisi kepemimpinan negeri adalah kalian. Persiapkanlah diri Anda hari ini. Jangan Anda buta tentang politik. Karena politik ini insya Allah yang akan mengantarkan Anda untuk menggapai cita-cita besar Anda ke depan. Oleh karenanya, kalau hari ini Anda tidak melek politik, ke depan Anda akan dilindas oleh politik. Oleh karenanya, mumpung hari ini pemilu sudah dekat, cepat-cepatlah bergegas untuk bisa menikmati seluruh sajian-sajian politik. Sehingga kalian bisa ikut berpartisipasi. Lebih cepat Anda belajar, akan Anda lebih cepat untuk matang. Sehingga mungkin hari ini Anda mengatakan bahwa kami tidak butuh politik. Tetapi besok atau lusa, lambat atau cepat, Anda pasti butuhkan politik. Oleh karenanya, jangan pernah abaikan proses politik yang terjadi hari ini, karena ini akan terulang dan terus terulang, dan Anda pasti akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh pengalaman yang Anda miliki sebelumnya. Oleh karenanya, harapan besar kami bahwa anak muda hari ini
tampillah terdepan untuk mengekspresikan seperti apa keinginan besar Anda untuk membangun negeri ini di beberapa puluh tahun yang akan datang. Karena Andalah yang sangat menentukan seperti apa negeri ini 10 tahun, 20 tahun akan datang, dan seberapa besar keterlibatan Anda. Karena persaingan akan semakin keras, globalisasi akan semakin menguasai dunia. Oleh karenanya, anak muda ini kan tidak boleh tinggal diam, tidak boleh apatis, harus optimis untuk bisa menerima estafet kepemimpinan. Hai anak muda, ke depan Anda harus bersikap jujur, komitmen ya, supaya Anda bisa berhasil. Kemudian banyak kawan, pasti banyak rezeki. Nanti jangan lupa 14 Februari 2024 khususnya warga Lampung, pilih Supriyanto dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 1. Insya Allah amanah. Hai anak muda semua di seluruh Indonesia, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, kota yang sangat istimewa. Mari kita semuanya bergandengan tangan mensukseskan pemilu 2024, pemilu yang damai, menyejukkan, dan membahagiakan hati kita semua. Dan jangan lupa, kita semuanya punya tugas untuk memperbaiki negara ini supaya lebih baik lagi, dan kita semua di Indonesia ini bisa menjadi orang-orang yang akan turut andil untuk ikut membantu negara ini menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, dan menjadi kebanggaan di kancah internasional. Ayo kita semua melangkah 1000 langkah, dimulai dari 1 langkah, terutama untuk memperbaiki diri kita sendiri supaya hari esok lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semangat semuanya, saya yakin tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mampu, semuanya mampu meraih impian, semuanya bisa meraih impian, asal mau kerja keras, mau melangkah, mau berikhtiar, dan terus semangat untuk menggapai cita-cita. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Kita semuanya semoga akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ijabah dari Allah, dari doa-doa yang selalu kita panjatkan, dan semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung dan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbil Alamin. Semangat semuanya, semangat berjuang untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.